Kina. Jadi emang amanah tuh harus dijaga dengan Ya, baik. gimana ya? Maaf ya, Faye. Aku kan udah minta maaf Ya aku tadi. Soalnya nih, maafin. permisal yang ada di rumah tahu nggak sih? Dulu nih, Faye juga nih ngomongin amanah, pernah ngambil lollipop punya Kinan, coba. Kan Gak padahal Kinan tahu beli nih ya Kinan. di warung, terus Kinan nitip nih ke Faye nih, terus tiba-tiba pas Kinan tagih katanya udah dimakan satu sama Faye, padahal nggak bilang-bilang sama Itu Kinan. lupa Ya udah Kinan. sama Jadi aja, lupa kan ada di kantong. Kirain wah eh, ada permen nih. Permennya siapa? aduh. Kayaknya permen saya deh. Berarti Nah ini yang gitu. belajar tentang amanah tuh bukan cuma harus Kinan doang ya, ternyata Faye Iya. juga dan juga mungkin permisa-permisa yang ada di rumah. Bener Aduh, ini banget. sampai lupa loh, aku belum nyapa lagi permisa yang ada di rumah. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama lagi di Senja Berkah, Pasti pasti berkah. berkah. Nah, Wah. nih masih ngomongin tadi nih tentang amanah nih Pak Ustadz. Nih Kinan bingung, kan Kinan punya cerita nih Pak Ustadz. Iya. Dulu waktu kecil Kinan tuh kakaknya Kinan itu beli donat. Mm-mm. Isinya ada 6. Iya, Nah iya. terus karena Kinannya masih kecil posisinya tuh Pak Ustadz, masih umur 8 tahunan gitu. Terus karena ya namanya anak kecil kalau ngelihat donat kan kayak aduh pengen Aduh, nih iya. gitu. Nah pas kakaknya Kinan lagi tidur, Kinan makan tuh 2 biji Pak Ustadz. Nah itu kira-kira dosa nggak ya? Karena sebenarnya kakaknya Kinan kan sebelumnya udah bilang dijagain ya ini donatnya jangan sampai dimakan. Nah Betul. itu apakah dosa karena kan Kinan masih kecil dan nggak sadar Pak Ustadz? Apa ada pengecualian gitu? Begini, ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Ya, beliau itu orang yang bisa dijaga amanatnya atau amanahnya. Satu hari beliau itu sedang, ini kaitan dengan tadi ya cerita Kinan juga Kang Frey. Abdullah bin Abbas ini sedang mengembala kambing. Kalau kata bahasa Sunda mah ngangon kambingnya, ngangon domba seperti itu. Ya tentu di lapangan di padang rumput. Setelah itu ya dalam ini singkat ininya saja ya dalam sejarah Islam dia itu kedatangan dua orang nih datang. Dua orang yang datang meminta kepada Abdullah bin Abbas ini karena dia bukan bin Abbas, saya mohon maaf lupa ini ya, Abdullah bin Mas'ud ya, bukan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud nih. Abdullah bin Mas'ud ini sedang mengembala kambing. Datang dua orang. Singkat cerita beginilah. Kalau dalam bahasa kita mah ya, Dek, boleh tidak saya atau Bapak ini minta susu dari kambing yang sedang Ade gembala. Karena Bapak ini kehausan. Boleh tidak minta 2 gelas ya begitu ya, 2 gelas. Nah, apa yang dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud itu? Mohon maaf Tuan, mohon maaf Bapak, misalkan mohon maaf Om, saya tidak bisa memberikan 2 gelas air susu kambing yang saya gembala. Sebab ini adalah milik majikan saya, milik dunungan saya kata sunanya tuh. Saya tidak berani memberikan tanpa seizin dari pemiliknya. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwa Abdullah bin Mas'ud adalah anak atau orang yang bisa menjaga amanat begitu teh. Ya, menjaga amanat. Jadi tidak mentang-mentang datu ayah tidak ada yang punyanya juga. Oh, boleh. Sini saya kasih misalkan di perah lah untuk mendapatkan dua gelas susu yang diberikan kepada musafir tadi yang meminta. Kebetulan dua orang juga adalah orang bijak sehingga dia menyampaikan ini anak yang baik. Artinya bisa menjaga amanat yang dia terima dari seseorang. Termasuk tadi Tekinan, ini donat yang kakak harus dijaga. Ternyata kita makan. Nah, kalau kesalahan tetap ada kesalahan ya. Kesalahan itu ada kesalahan. Udah memang lagi kecil, tidak belum balik, belum ada katakanlah terkena kalau dalam kaidah fikih mukalaf ya, ada kewajiban untuk melaksanakan. Oh, tidak dosa. Betul, tapi ada kebiasaan nanti ke depan negatif atau kebiasaan yang tidak baik yang ada pada diri kita ya. Salahnya tetap ada, sebaiknya adalah minta izin dulu kepada yang
Punya. Kakak bangun, saya mau donatnya 1. Nah itu dibangunin Pak Ustadz. dulu. Karena Kinan waktu kecil takut gak dikasih itu sama kakaknya Kinan. Aduh itu udah berprasangka buruk, gak boleh juga ya Pak Ustadz ya. Jangan, pokoknya bangunin aja dulu, Kak. Bangun dong, apa? Minta donatnya 1. Gak boleh, minta aja dulu dimaksa. Nah, tapi ketika kita mengambil tanpa izin ya, betul. tetap itu adalah sebuah kesalahan. Apalagi fatal kalau misalkan ini berkaitan dengan aib dan hal-hal yang bisa merusak citra nama baik. Itu sangat-sangat tidak boleh dalam agama ya. Betul. Nah, berkaitan dengan tadi kan Kinan pas kecil berarti belum tahu ya. Belum tahu. Belum tahu, masih polos. Nah, gimana sih cara kita ngajarin ke generasi muda, terus kayak adik-adik kita gitu tentang nilai-nilai amanah? Ya, baik. Satu yang terpenting adalah bagaimana mengedukasi ya, Iya, mengedukasi generasi muda supaya mereka itu menjadi orang-orang atau generasi yang punya pribadi amanah, bisa dipercaya. Bagaimana caranya mengedukasi? Satu, kita sering membaca Sirah Nabawiyah. Ya, kalau kita misalkan membaca sejarah Nabi Muhammad, bagaimana ketika beliau lagi kecil adalah orang yang digelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Dalam segala hal ya, dalam segala hal Rasulullah itu adalah orang yang dapat dipercaya. Makanya ada sifat wajib tadi bagi Rasul adalah amanah. Dan ini harus kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa amanah ini harus melekat nih pada siapapun. Kalau tadi Teh Kinan bilang bagaimana seorang pemimpin, wah harus itu. Dan termasuk kita ya, karena setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya tadi amanah yang amanah yang diberikan kepada kita harus dijaga dengan baik. Ya, dengan edukasi lah, dengan edukasi salah satunya dengan bagaimana menerapkan jiwa amanah, jiwa dapat dipercaya ya dengan mempelajari Sirah Nabawiyah atau membaca tentang kisah-kisah hikmah dari bagaimana orang yang memiliki sifat amanah dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Masya Allah. Nah nih Pak Ustadz nih masih ada lagi nih pertanyaan dari Kinan nih Pak Ustadz. Nah jadi Pak Ustadz kan kalau tadi kita udah bahas-bahas tentang amanah ya. Nah kira-kira ada nggak sih konsekuensi terkait amanah kepada seseorang di akhirat? Tapi yang misalkan nih Pak Ustadz kan katanya ada nih kalau yang nggak amanah lidahnya dikasih besi panas itu yang kayak gitu. Ada nggak sih Pak Ustadz? Ya. Ya, yang kita baca, yang kita dengar atau yang kita dari berbagai referensi ya, ada sebuah gambaran bahwa di setiap perbuatan akan menghasilkan buah dari apa yang kita lakukan. Betul, di dunia betul. ya, di dunia itu misalkan begini, kalau saya suka bohong berarti akan dicap oleh orang pembohong. Kalau saya suka hianat berarti akan dicap oleh orang pengkhianat. Iya. Makanya ketika kita tidak melaksanakan amanah, artinya tidak bisa dipercaya, akan ada konsekuensi pada saat nanti kita di yaumil hisab. Ya, itu gambaran sebenarnya. Gambaran ketika Isra Mi'raj juga kan Rasulullah kan diperlihatkan ya, ada yang ini, ada yang itu. Nah, satu barangkali yang kita pahami bahwa orang yang tidak amanah lidahnya bisa dipotong, bisa di ini gambaran sebenarnya dalam kehidupan juga kan kita akan dikucilkan oleh orang. Benar. Sanksi sosial ya. Ada sanksi sosial itu lebih berat ya. Sanksi sosial akan lebih berat kenapa? Menyangkut langsung dengan kehidupan kita. Udah jangan ke Kang Pei lagi, saya tahu mah tara ieu cenah comel. Waduh. Bisa ini contoh ya. Benar. Jangan sudah. Tuh kan sudah ada sanksi sosial kepada kita. Betul. Apalagi nanti karena perhitungan ini setiap amal baik yang amal itu baik, artinya amal yang jelek tentu ada catatannya. Nah, konsekuensi sebenarnya itu hanya gambaran teh ya. Kita juga nggak tahu apa hukumannya nanti ketika orang tidak menyampaikan amanah. Tapi hal yang pasti adalah ketika orang tidak menyampaikan amanah, dosa hukumnya. Tidak bisa menjaga amanah, dosa. Apalagi di sananya kan ketika kita tidak menyampaikan amanah, berarti kita sebut orang yang khianat. Dan khianat adalah termasuk kepada perbuatan dosa. Nauzubillah. Nauzubillahi min zalik. Kode Pak Ustadz. Kalau tadi kan dosanya, nah kalau kira-kira kalau pahala atau keberkahan orang yang amanah tuh kira-kira apa sih Pak Ustadz? Oh iya benar. Ini pahala keberkahan dari orang yang amanah. Satu, dia akan mendapatkan derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia mampu menjaga sesuatu yang harusnya memang dijaga.
Ya, dan ketika amanah itu sampaikan maka membuat orang bahagia. Dan di sanalah Allah akan memberikan kebahagiaan kelak di yaumil akhir balasan dari apa yang kita perbuat. Masya Masya Allah. Allah. Nah tuh sayang banget kalau misalkan kita nggak amanah, Faye. Ini sayang sekali. Sayang Iya, banget. bener banget. Waduh, selagi Harus kita amanah. bisa menjaga kepercayaan orang lain, kita harus bisa jaga kepercayaan itu, Betul. Kang Faye. Nah, ini aduh seru banget ya Pak Ustadz dan juga Kang Faye, Seru kita banget. berbicara tentang amanah, menjaga amanah gitu ya. Banyak Iya. banget pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan tentunya. Nah, tapi nih aku mau ngingetin lagi buat permisa yang ada di rumah nih, nggak cuman Kinan sama Kang Faye doang yang bisa nanya-nanya ke Pak Ustadz, tapi juga kalian permisa yang ada di rumah boleh banget buat ngekontak kita nih kalau ada pertanyaan di 0813 944 77912. Dan tetap di sini ya, tetap di Senja Berkah, jangan kemana-mana dulu karena sehabis ini kita mau main games kan. Wow, ada Dan main juga game nanti ya. kita bakalan bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk nih dari permisa yang ada di rumah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.